pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka secara langsung itu pastinya ada ini ya, ada apa namanya, ada plus minusnya, ada kekurangan dan kelebihannya ya pastinya. Dan kekurangannya ya pasti di situ. Jadi guru-guru tidak bisa bertemu langsung secara tatap muka. Menurut pendapat saya, dengan dibukanya kelas jarak jauh ini bagus karena sangat membantu. Misalnya ketika ada anak yang orang tuanya ini bekerja di luar kota, jadi tanpa harus pindah sekolah, anak ini masih tetap bisa belajar di sekolah tersebut gitu. Dan apabila anak ini misalnya orang tuanya pindah keluar kota dan mengharuskan dia memang pindah seterusnya dalam jangka waktu yang panjang, juga bisa membantu anak ini apabila dia tidak ingin pindah sekolah. Karena kalau pindah sekolah kan anak-anak ini tuh harus adaptasi lagi dengan lingkungan yang baru, sosialisasi lagi dan sebagainya. Jadi konsep pembelajaran jarak jauh di sini itu dilaksanakan, biasanya kita jadwalkan di siang hari sampai sore hari. Nah di situ juga juga menjadi salah satunya juga menjadi beban buat gurunya ya. Kita mengajar di luar jam kita mengajar. Dan kalau pembelajaran yang secara langsung itu dilaksanakan secara normal, dimulai dari pagi sampai siang hari. Nah itu aja. Dan untuk kendala pembelajaran jarak jauh ya, kendala pembelajaran jarak jauh itu pastinya itu di sinyal ya, di jaringan ya. Mungkin ada siswa yang yang belum punya jaringan yang memadai ya. Mungkin ketika gurunya menerangkan dia terputus ya, di situ juga menjadi menjadi kendala juga ya. Ya terus juga membuat anak-anak itu sulit untuk konsentrasi dan mendapat materi yang jelas. Jadi terus anak-anak juga kalau pembelajaran jarak jauh itu anak-anak sering merasa bosan ya, sering merasa jenuh, mudah bosan ya. Jadi cenderung bosan karena orang tua itu menuntut anaknya untuk memahami pelajaran itu, sedangkan ada kendala yang memungkinkan tidak bisa memahami pelajaran. Namun bagi guru, untuk kekurangan dari kelas jarak jauh sendiri itu menurut pandangan saya, karena harus mengajar 2 kali, guru itu juga perlu menguras waktu dan juga tenaga, karena dia kan harus mengajar 2 kali gitu, untuk di kelas pagi hari dan untuk di kelas sore hari, sehingga diperlukannya guru khusus untuk kelas jarak jauh sendiri gitu. Selain dari kekurangan tersebut, juga ada motivasi atau semangat siswa yang harus diperhatikan. Karena ketika sekolah jarak atau kelas jarak jauh itu terkadang siswa kurang termotivasi gitu, karena nggak bertemu dengan gurunya, nggak bertemu dengan teman-temannya. Jadi ada kalanya kadang siswa tuh kurang termotivasi sehingga kurang semangat dalam belajar. Untuk kurangnya di kelas jarak jauh sih itu. Namun adanya kekurangan tersebut juga ada hal positif atau program unggulan dari kelas jarak jauh ini. Dimana kenapa sih siswa tetap mau sekolah dengan kelas jarak jauh ini? Karena adanya program unggulan, yaitu membaca Al-Quran, dimana membaca Al-Quran ini akan dilakukan setiap hari. Dimana juga siswa yang tidak bisa membaca Al-Quran akan dibimbing dari 0 hingga dia bisa
membaca Al-Quran sampai dengan bagus, makhrajnya sudah bagus, bahkan namun adanya kekurangan tersebut juga ada hal positif atau program unggulan dari kelas jarak jauh ini, dimana kenapa sih siswa tetap mau sekolah dengan kelas jarak jauh ini? Karena adanya program unggulan yaitu membaca Al-Quran, dimana membaca Al-Quran ini akan dilakukan setiap hari, dimana juga siswa yang tidak bisa membaca Al-Quran akan dibimbing dari nol hingga dia bisa membaca Al-Quran sampai dengan bagus, makhrajnya sudah bagus, bahkan menurut saya pembelajaran jarak jauh dan tatap muka secara langsung itu pastinya ada kelebihan dan kekurangannya. Yang untuk kelebihannya mungkin ini ya jadi anak-anak bisa belajar dari mana saja dan kapan saja, dan di situ pun juga ada kekurangannya juga buat gurunya ya. Jadi untuk gurunya pastinya juga akan menambah waktu juga ya, menambah waktu di luar jam pelajaran itu ya. Mungkin juga mungkin ada jadwal malam atau jadwal sore pastinya juga ada, jadi waktunya juga lebih banyak juga bagi gurunya. Tidak setuju, karena alasannya anak-anak itu kan dia suka banyak bergerak gitu. Jadi kalau kita misalnya pembelajaran jarak jauh, maka itu nanti akan tidak efektif. Di antaranya adalah penyampaian materinya itu bakal tidak maksimal karena karena ya itu tadi, anak-anak itu sifatnya itu nggak bisa diam lama gitu. Mereka tuh sering bergerak-gerak gitu kan. Nah, makanya saya tidak setuju. Saya setuju terkait pembelajaran kelas jarak jauh karena memungkinkan siswa yang sudah nyaman dengan pembelajaran di sekolahnya maupun nyaman dengan gurunya untuk tetap bisa belajar di sekolah tersebut. Bisa melatih juga kemandirian siswa karena ketika pembelajaran jarak jauh tentunya ada batas antara guru dan siswa. Saya dan keluarga, saya tetap menyekolahkan anak saya di sekolah tersebut. Karena kenapa? Karena di sana masih banyak program-program yang membuat anak saya semakin meningkat dalam segi apapun. Salah satu contohnya yaitu rutinitas pembelajaran Al-Quran. Di sana sangat banyak juga program lain yang unggul yang bisa diikuti oleh anak saya. Karena juga di sana, di sekolah tersebut itu metode dan juga programnya itu sangat menarik untuk anak saya, terutama dalam metode dan juga media pembelajaran, dan juga pada saat sekolah berlangsung itu dilakukan melalui online, melalui Zoom meeting. Mungkin terkadang kendalanya yaitu pada sinyal, karena saya tinggal di Kalimantan, jadi ada beberapa kali sinyalnya terganggu. Selanjutnya ya berimbas juga kepada sosiologi anak saya, yaitu anak saya kurangnya dalam sosialisasi kepada teman-temannya. Karena kan kalau secara langsung ya tentunya anak-anak bisa komunikasi secara langsung baik dengan guru maupun dengan teman sebayanya gitu. Cuman hanya karena pembelajaran jarak jauh ini, jadi anak saya mungkin terganggunya di sana. Sampai anak saya tuh sakit gitu karena hal tersebut. Jadi mungkin tapi tetap keputusan akhir kami yaitu menyekolahkan anak kami kimio di sekolah tersebut karena banyak sekali program dan juga keunggulannya. Untuk keunggulannya ada program unggulan ya, ada program unggulan yang kita miliki ya, yang biasanya kita yang sering sekali kita laksanakan di setiap harinya. Ada pembelajaran Al-Quran ya, di situ di setiap hari ada pembelajaran Al-Quran, sehingga orang tua dan anak-anak itu merasa nyaman dengan pembelajaran yang sudah diterapkan di sekolah.